Oke, balik lagi bareng Gagap. Jadi channel YouTube aku tuh Gagap apa ya? Gagap. Oke. Gara-gara podcast. Oke. Gara-gara podcast. Nah, kemarin tuh bikin polling aku tuh apa ya? Oh iya, kenalin dulu siapa? Anda tuh siapa? Ferry si anti corona. Ferry si anti corona, makanya dia pakai masker. Pakai masker. Karena sekarang lagi musimnya corona, Iya. virus corona sedang merambah kemana-mana, makanya kita Antisipasi pakai benar. masker dan tolong agak berjauhan 1 meter. 1 meter? Oke. Sip. Nah, berarti affair ini sebagai apa sih gitu, di wedding ini? Di wedding kita sebagai pelaku pasar sebenarnya. Pelaku pasar, Pelaku pasar. jualan di pasar. Ya, pelaku pasar yang menyediakan jasa. Oh iya, jasa. Apa ya namanya? Arrange. Mengaren itu salah satunya. Planner juga. Planner salah Planner, satunya, karena di dalam wedding kan nggak cuma planner sama arrange aja. Iya. Di situ Banyak juga ada beberapa vendor pendukung Hmm. dan termasuknya kita. Ya. Contoh misalkan dekorasi, foto, musik dan lain-lain termasuk WO. Nah, itu bisa diaturin semua tuh ya. Nah, itu masuknya nanti ada yang satuan, ada yang paket wedding juga. Oh gitu. Nah, kemarin tuh aku sempat bikin polling gitu kan di Instagram gitu. Kalau misalkan bahas budget, penting nggak sih buat kalian gitu? Kalau misalkan budget tuh bisa di ini nggak sih, bisa di kayaknya segini bisa nggak sih kayak gitu? Nah, untuk budget sebenarnya itu susah untuk ada standarisasi budgetnya berapa. Oke. Nah, karena setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Iya. Gitu. Jadi intinya wedding itu kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan budget yang ada. Jadi jangan sampai seperti ini, kita mau melaksanakan wedding tapi malah mempersulit dan bikin susah semua. Iya, malah pinjem-pinjem gitu kan. Bukannya kebahagiaan tapi tagihan yang menumpuk. Kerebetan ya. Nah, Pokoknya balik lagi gitu. ke masing-masing orangnya gitu ya, mau Masing-masing kayak orangnya. gimana, mau bentukannya kayak gimana, punya budgetnya berapa mungkin. Nah, jumlah budgetnya berapa itu yang bisa kita bantu. Iya. Sebenarnya. Makanya dan sesuai dengan budget klien. Iya, berarti Affair ini sebagai salah satu vendor yang membantu apa yang klien mau gitu ya. Betul. Nah, lihat industri wedding nih sekarang nih. Biasanya permintaan klien tuh kayak gimana sih? Maksudnya dari apakah mereka punya konsep sendiri atau biasanya udahlah nyerahin aja nih ke pihak planner gitu. Nah, untuk konsep dan keinginan klien sebenarnya beda-beda. Kalau misalkan dia menginginkan, contoh misalkan di salah satu gedung terbesar di kota Bandung misalkan, Bandung ada punya beberapa gedung besar. Nah, klien pasti udah punya konsep sendiri, karena dia menyadari dia bisa menghadirkan beberapa vendor oke di Bandung dengan konsep yang dia punya. Tapi kalaupun misalkan dia menyadari, misalkan ya sudah, yang penting wedding saya bisa berjalan sesuai dengan standarisasinya wedding. Nah, itu biasanya menyerahkan kepada pihak kita. Oh gitu. Terus mungkin tips buat beberapa orang nih yang mau melaksanakan wedding, yang mau melakukan acara melangsungkan acara pernikahannya gitu loh. Tips-tips dari sebagai planner nih, mungkin kayak gimana baiknya gitu? Apakah memang ya udah seadanya kalian atau mungkin apa ya, lebih dipersiapkan dengan matang gitu loh? Pertama, terbuka. Masalah budget Utamanya terbuka. ya. Karena yang kalian misalkan calon klien itu anggap cukup gitu kan, malah bisa jadi kurang. Malah ya, tapi ada juga yang klien anggap itu kurang, ternyata itu masih bisa cukup. Contoh misalkan dengan budget tertentu klien berpikir ini nggak akan cukup untuk 1000 pack misalkan. Nah, tapi kita atur ulang nih dengan vendor ini, catering ini, makeup ini, foto ini. Ternyata yang klien kira tidak cukup untuk 1000 pack, malah bisa lebih dari 1000 pack.
Gitu, makanya utamanya adalah keterbukaan dan konsultasi dengan kami sebenarnya. Gitu. Kadang banyak juga klien yang sangat tertutup, budgetnya berapa, pengennya di mana, gitu kan. Jadi kita juga nggak tahu, kita hanya bisa nebak-nebak. Padahal apa yang kita tanyakan adalah demi kebaikan kliennya tersebut. Yo, bisa. Kami suka tunggu. Oke, jadi buat klien juga baiknya cari-cari tahu dulu aja ya. Betul. Jangan malu untuk bertanya. Vendor apa aja yang mau dipakai di acaranya. Kalau mungkin mau konsultasi juga bisa ya. Bisa lihat nomor teleponnya di atas sini. Di atas. Oh, di bawah sini, di bawah sini. Oke. Jangan di sini karena ini brand. Oke, jadi ya imbangi aja lah ya sama pengetahuannya. Karena kalau ngomongin budget nggak bisa. Nggak ada habisnya. Iya. Nggak ada habisnya. Wedding itu budget 100 juta cukup, 50 juta cukup, 200 juta cukup, 100 juta cukup, 1 miliar cukup, sangat cukup. Bisa 200 juta kurang, 500 juta kurang, 1 miliar kurang, bisa. Tergantung, makanya output, vendornya, venue-nya, tergantung. Tapi hanya pakai kami. Apa namanya WO-nya, Pak? Bisa lihat nanti di atas atau di bawah. Bapak tidak menyebutkan ya? Tidak menyebutkan. Terlalu frontal ya itu. Betul. Oke. Ya pokoknya gitu. Jadi cari-cari info dulu lah ya. Jangan. Gak usah disebutkan, pasti tahu. Asik. Hits banget dia di Bandung. Cukup lah, cukup. Namanya udah melanglang banget. Nah, jadi gitu ya. Cukup apa ngasih nyari referensi, nggak cuman pengen nikah terus cuman apa ya, cuman kadang ada beberapa orang yang gini ya Fer, dia mau nikah terus nggak punya pengetahuan tentang vendor apa gitu. Banyak kan, terus jadinya ke orang tua yang mana orang tua tuh kayak cuman milih karena dulu kakaknya di sini nih. Ya, terus dia milih itu pendahulunya. tanpa ada riset dulu gitu. Betul. Sesuai sama dia atau enggak gitu. Betul. Karena setiap tahun tahun misalkan 2015, sekarang 2020, vendor itu berubah. Nah, malah ada 2020 misalkan ini ada vendor baru yang kualitas jauh lebih bagus dibandingkan 2015 misalkan itu ada. Yang 2015 vendor yang dulu itu tidak bisa mengikuti tren sekarang itu ada gitu kan. Nah, ngomongin tren tren wedding sekarang tuh kayak gimana sih, permintaan klien tuh biasanya kayak gimana? Tren tahun sekarang orang tuh lebih suka yang simpel-simpel atau masih kayak yang dulu mesti ada dangdut gitu yang panggungnya 7 meter. Dangdut udah nggak ada. Nggak ada. Tolong, ini di Bandung bukan Pekalongan. Oke, jadi trennya di mana nih sekarang? Tren sekarang ini adalah output minimalis, harga minimalis, kualitas bombastis. Oke. Itu tren tahun sekarang. Ngeluarin budget nggak mau mahal, output yang didapatkan pengen yang termahal. Itu tahun sekarang. Tapi jangan khawatir, kita bisa bantu. Oke. Itu bisa dibantu ya? Kita bisa bantu. Oke, sangat dahsyat ya. Segala bisa dibantu. Yang penting ada komunikasi itu penting. Ngomongin ini nih, corona nih, pakai masker. Corona ngaruh nggak sih ke wedding? Ini virus atau penyebaran minggu kedua lah ya berarti di kota Bandung. Sudah mulai terasa sebenarnya. Sudah mulai terasa penyebarannya, dampaknya sudah mulai terasa. Kalau penyebaran belum saya terasa soalnya saya belum terjangkit. Amit-amit ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Amit-amit ya. Gitu. Tapi untuk kondisi bisnis ini sangat terasa sebenarnya. Sangat ya. Contoh misalkan ada beberapa klien, ada beberapa vendor juga yang berkomunikasi dengan kami dan itu beberapa kliennya bukan cancel tapi pending. Oh, jadi pada mundur gitu. Mundur dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Ya. Mundurnya ada yang pengennya setelah Lebaran, tapi kan kalau mundur juga setelah Lebaran jadwal gedung udah pada penuh juga. Iya.
Jadi mundur mengikuti jadwal gedung, bukan jadwal sesuai keinginan, itu nggak bisa soalnya. Cukup merepotkan. Cukup merepotkan. Makanya corona ini sangat berdampak keseluruhan, sangat berdampak. Tapi kalau misalkan ada yang pending, waduh, harus ke jadwal orangnya susah. Nah itu urusan dari planner juga ya, Itu urusan dari planner juga, dengan bantuan yang maha kuasa. Iya, Segera dipulihkan Semoga. seluruh dunia. Semoga Corona sempat karena dihilangkan. lumayan berefek Pak. Jangan ada virus-virus baru lagi. Kalau rezeki baru itu alhamdulillah. Iya. Kalau virus-virus baru itu jangan. Ya cukup lah ya. Cukup. Iya. Karena lumayan keganggu ekosistem Mengganggu sistem dan mengganggu tabungan intinya. Oke, jadi intinya buat teman-teman yang mau nikah nih, banyak kan usia-usia saya nikah nih. Nah, Kan usia-usia yang lagi nyari-nyari nih buat nikah gitu kan, punya budget misalkan 1 juta. kau Mending jangan nih. kalau Iya. tapi percuma punya budget tapi nggak punya pasangan. Percuma. Iya, bener. Utamanya. Iya, ini banyak yang nanya juga Pak. Hmm. Banyak yang nanya juga. Kalau misalkan nggak punya pasangan, gimana solusinya? Apakah planner bisa menyediakan ada paket-paket? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kita planner dan biro jodoh sebenarnya sih. Iya, itu buat Bukan teman-teman. menyediakan, tapi fasilitasi kita bisa. Buat teman-teman yang nanya kalau nggak punya pasangannya gimana, berarti sebagai planner nggak bisa. Kita coba contoh cari calon pengantin tapi belum punya pasangan. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Jadi intinya buat teman-teman yang mau nikah, khususnya umur-umur saya atau mungkin ya yang sekarang ingin. Bapak umur berapa sekarang, mohon maaf? Saya masih 17 Pak. Oh, 17. Tapi kok kayak 38 ya? Kebetulan muka saya menyesuaikan Bapak. Oh, gitu. Menyesuaikan pergaulan Pak ya, kayak gitu. Sebenarnya 17. Ya pokoknya semoga bermanfaat buat teman-teman yang di sana atau mungkin mau konsultasi sama Bapak ini. Nomor telepon di atas, kalau nggak di bawah. Ya, nomor telepon ya udahlah nanti lah dipasang di mana gitu. Cek Instagramnya juga. Nah, ya. terus kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa Om pakai masker? Biar tidak dibandingkan. Oh iya. Karena Bapak terlalu. pada umur kita jauh sebenarnya. Oh my god. Saya jauh lebih muda. Ya. Bapak 8 tahun. Sekarang Saya saya 8 tahun. 17. Betul. Bapak 8 tahun bisnisnya sudah besar, Pak. Iya, bagus. Ya pokoknya intinya begitu. Buat teman-teman yang kemarin nanya-nanya soal wedding, mungkin nanti kita bakal ngomongin lagi yang lain. Ini cuman buat kalian yang kemarin nanya wedding tuh berapa, terus ya gimana gitu kan. Intinya kalian persiapkan dulu aja, komunikasikan dengan pasangan maunya gimana ya. Betul. Ya itu kan penting juga ya Pak ya, nanti komunikasikan juga dengan pihak-pihak yang bersangkutan di acara kalian gitu. Oke? Jaga diri, jaga kesehatan. Jangan dulu keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Iya, karena kita juga di rumah ini. Karena kita juga di rumah, cuma rumah orang. Oke, terima kasih semuanya, bye.